Assalamualaikum Motivers, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik Motivers, kembali berjumpa dengan saya Hamri Gusman dalam Hamri Gusman Official. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 rahasia sukses dengan mengasah bakat dan minat kita. Motivers, sebelum kita lanjutkan, tolong Anda berkenan untuk subscribe, like, share, and comment dari Hamri Gusman Official karena ini sangat bermanfaat untuk perkembangan channel kami. Baik Motivers, langsung saja 5 rahasia sukses dengan mengasah bakat dan minat kita. Yang pertama, mengidentifikasi hobi atau minat kita. Motivers, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya jadi hobi kita tuh apa, minat kita tuh apa. Nah, kenapa kita harus mengetahui hobi atau minat kita? Karena seseorang yang bekerja atau berkarir atau berbisnis berdasarkan hobi atau minat itu akan lebih cepat sukses. Kenapa? Karena dia tidak akan mempedulikan proses suka dan duka. Artinya dia menikmati suka, menikmati duka. Tapi kalau orang nggak hobi, baru sebentar gagal, putus asa. Pengennya cepat kaya, padahal baru usaha sebentar. Nah, Motivers, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui hobi dan minat kita. Gampang saja Motivers, hobi dan minat saya bicara di depan publik atau di depan kamera. Nah, akhirnya saya menekuni profesi sebagai motivator dan sekaligus juga penulis buku motivasi. Nah, itu sebagai gambaran ya. Nah, Motivers, kita ambil contoh Mark Zuckerberg. Pasti semua orang sudah tahu siapa itu Mark Zuckerberg ya. Nah, Mark Zuckerberg pada tahun 2004 berhasil meluncurkan platform Facebook pertama di dunia. Dan saat itu tentu saja tampilannya masih jauh dari sempurna. Apakah Anda tahu, sebelum tahun 2004, Mark Zuckerberg ini adalah seorang mahasiswa di Harvard University yang hobinya adalah berselancar di dunia maya dan membuat website. Ditambah satu lagi, hobi Mark Zuckerberg adalah bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi karena teman-teman baik kemungkinan dari TK, SD, SMP, SMA sudah berjauhan dan juga teman-teman di Harvard ini kadang-kadang nggak ketemu satu sama lain karena beda jam kuliah. Akhirnya Mark Zuckerberg berpikir bagaimana supaya saya bisa menghubungkan teman-teman saya yang tercerai-berai. Mulailah dia mengutak-atik sebuah program website yang bisa melancarkannya dalam berjejaring dengan teman-temannya. Jadi tidak ada niat bisnis sama sekali. Mulanya hanya ingin mempertemukan teman-temannya yang berserakan. Nah, akhirnya ternyata Facebook ini disukai oleh teman-teman yang lain. Akhirnya meledaklah Facebook. Kaget ya. Total Facebook sudah memiliki pendapatan sebanyak 12.466 miliar US dollar. Dan Mark Zuckerberg, anak muda yang hobinya otak-atik website dan hobinya berjejaring di dunia maya, ternyata sekarang sudah memiliki kekayaan sebesar 48,1 miliar US dollar atau 750 triliun rupiah. Itu duit ke daunnya. Baik, yang kedua, asahlah hobi dan minat kita menjadi skill yang profesional. Motivers, jika kita ingin berhasil sukses dengan hobi kita, tentu saja hobi kita harus diasah dengan skill yang profesional. Motivers, saya akan ambil contoh Lionel Messi. Motivers, pada usia 5 tahun, Messi kecil telah bermain untuk sebuah klub bola asuhan ayahnya, Grandiola, di Argentina. Ia menghabiskan 3 tahun bermain dengan skuad Grandiola. Nah, kemudian
Messi memutuskan pindah ke Newell's Old Boys di usia yang masih sangat muda, 8 tahun, yang hanya kalah sekali selama 4 tahun. Dahsyat ya, dan dikenal juga sebagai mesin 87. Nah, Motiverse, Messi tumbuh dan berkembang sebagai anak yang lincah dan sangat gemar bermain bola, namun malang tidak dapat ditolak. Pada usia yang ke-11, Messi didiagnosa mengalami kekurangan hormon yang membutuhkan biaya tinggi untuk terapi pengobatannya. Messi harus disuntikan terapi hormon sebesar 500.000 pound sterling atau 9 miliar rupiah setiap bulannya. Jika tidak, maka tinggi tubuh Messi tidak akan bisa berkembang. Tentu saja, dengan keuangan keluarganya yang buruk kala itu, tidak bisa berbuat banyak. Dan Motiverse akhirnya badai berlalu, karena Charles Ricketts, seorang direktur olahraga FC Barcelona, mencium talenta Messi yang luar biasa, dan akhirnya Barcelona menawarkan kontrak untuk Messi melalui ayahnya, dan Barcelona menyatakan siap untuk membayar terapi pengobatan Messi jika ia mau pindah ke klub Spanyol ini. Dan Motiverse, akhirnya tinggi tubuh Messi bisa bertambah ya relatif normal lah, walaupun termasuk pemain yang mungil ya. Dia bisa bertinggi tubuh 169 cm. Dan hari ini Messi adalah pemain sepak bola dengan penghasilan tertinggi di dunia setelah Cristiano Ronaldo. Nah, penghasilan Messi kurang lebih sebesar 500 miliar rupiah setahun. Wah, luar biasa. Dan tentu saja Anda sudah tahu, Messi menjadi pemain dengan pencapaian Ballon d'Or terbanyak di dunia, yaitu 7 kali. 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021. Lalu terpilih jadi FIFA World Player of the Year atau The Best FIFA Men's Player 2 kali, 2009 dan 2019, serta UEFA Best Player and Euro 2 kali, 2011 dan 2015. Tak terhitung, ada 10 gelar La Liga, lalu 1 gelar Liga 1, lalu 7 piala Copa del Rey, dan 8 kali juara Piala Super Spanyol, lalu trofi des Champions. Dan untuk timnas Argentina yang terbaru, Messi juara Copa America 1 kali sebanyak 2021, medali emas Olimpiade 1 kali sebanyak 2009, finalissima 1 kali 2022, dan yang terbaru Piala Dunia saat Argentina mengalahkan Prancis pada tahun 2022. Maka asahlah bakat Anda secara profesional. Yang ketiga, memanfaatkan hobi menjadi suatu karya atau produk yang bermanfaat. Motiverse, kalau Anda punya hobi yang sudah diasah secara profesional, tapi Anda tidak memiliki produk atau Anda tidak memiliki karya, maka Anda tidak akan dikenal atau Anda tidak akan bisa berkontribusi bagi banyak orang. Nah, Anda wajib memiliki produk atau karya yang bisa dikenal oleh banyak orang. Motiverse, kita ambil contoh J.K. Rowling, seorang novelis yang sudah sangat dikenal dalam dunia penulisan. Nah, J.K. Rowling, si penulis Harry Potter ini, awalnya seorang ibu rumah tangga yang dalam keadaan bercerai dan menulis Harry Potter itu di sebuah kafe di Inggris dengan modal pas-pasan. Tapi ia pantang menyerah, sehingga setelah ditolak 12 kali, maka di penerbit yang ke-13 Harry Potter diterima, dan sampai saat ini Harry Potter adalah novel fiksi tersukses sepanjang sejarah dunia dengan peredaran 450 juta eksemplar. Wow, coba kalau buku motivasi saya tercetak segitu, bisa kaya 10 turunan. Pencapaian tersebut membuat J.K. Rowling menjadi penulis ternama dan terkaya di dunia dengan harta kekayaan mencapai 1 miliar US dollar atau 14 triliun rupiah. Dahsyat ya Motiverse. Yang keempat, mampu memberi solusi yang terbaik. Motiverse, kita juga harus bisa memberikan solusi dari hobi atau minat kita. Solusi bagi masyarakat, solusi bagi dunia. Elon Musk yang dikenal sebagai pendiri PayPal berinvestasi kepada Tesla Motor sebesar 7,5 juta US dollar. Setelahnya, popularitas Elon Musk membuat investor-investor berbondong-bondong menanamkan investasi kepada perusahaan yang berbasis di California, Amerika ini. Elon Musk ingin bermimpi pada saat dunia membahas mengenai cara mengurangi polusi udara
dan bagaimana agar kita memiliki kendaraan yang lebih efisien dan bebas emisi, Elon Musk sudah merancang sebuah solusi berdasarkan hobinya, yaitu mobil listrik. Nah, Elon Musk jauh hari sudah bermimpi bahwa suatu saat mobil listriknya akan bisa memberikan solusi dunia dan menciptakan green world. Dan akhirnya betul saja Motivers, mimpi Elon Musk terbukti karena Tesla menjadi favorit nomor wahid di dunia. Sehingga kapitalisasi pasar Tesla sempat melebihi 1 triliun US dollar. Sangat sedikit perusahaan yang mencapai nilai itu, yaitu hanya Apple, Amazon, Microsoft, Aramco, dan Alphabet. Ya, Tesla salah satunya yang dahsyat Motivers. Walaupun Elon Musk hanya memiliki 17% saham Tesla, namun menurut catatan Forbes, pria kelahiran Afrika Selatan ini memiliki kekayaan senilai 190 miliar US dollar atau lebih dari 2.900 triliun rupiah dan dijadikan menjadi manusia terkaya di planet bumi. Dahsyat ya. Nah, itulah dahsyatnya kalau hidup kita bisa memberikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dunia. Yang kelima, memiliki ilmu menjual diri. Motivers, menjual diri bukan berarti menjual diri seperti ini ya. Kalau itu parah, jangan ikutin. Motivers, yang dimaksud menjual diri ini adalah kita bisa meyakinkan orang lain untuk bermitra dengan kita atau menerima produk, barang, dan jasa kita. Chairul Tanjung tentu Anda sudah tahu semua ya. Chairul Tanjung memiliki banyak sekali usaha seperti sektor keuangan, media, properti, lifestyle, fashion, makanan, retail, dan banyak lagi yang lain. Motivers, apakah Anda tahu? Dahulu sewaktu kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi UI, Chairul Tanjung ini memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mandiri sambil berjualan buku kuliah stensilan atau kaos dan fotokopi di kampus. Lalu setelah sukses merintis bisnis di kampus, Chairul Tanjung mencoba melebarkan usahanya di luar kampus. Dia mendirikan toko peralatan kedokteran dan lab di kawasan Senen Raya, Jakarta Pusat. Alat kedokteran gigi adalah jualan utamanya karena bidang inilah yang paling dia paham sebagai mahasiswa kedokteran gigi. Namun sayang bisnisnya hanya bertahan beberapa saat. Nah, kegagalan ini tidak membuat Chairul Tanjung menyerah dan putus asa. Dia mencoba usaha lain, yaitu berbisnis mobil bekas. Dari bisnis ini, ia pun memperoleh keuntungan 1 juta per bulan. Saat itu cukup tinggi ya. Lalu Chairul Tanjung juga pernah menjadi kontraktor pembangunan pabrik di Bogor dengan hanya bermodalkan kepercayaan antara kontraktor dan Mr. Wong sebagai pemesan. Pabrik kecil tersebut dibangun tanpa uang muka. Namun baru berjalan setengah jalan, pemilik pabrik mengalami kebangkrutan. Chairul Tanjung pun terkena dampaknya. Namun Chairul Tanjung tidak patah arang. Berbagai usaha dilakukan untuk mendapatkan uang. Hingga pada tahun 1995, akhirnya Chairul Tanjung telah memiliki perusahaan baru bernama Para Multi Finance. Dia juga bergerak di bidang proyek real estate lewat pembangunan Bandung Supermall dan berekspansi di berbagai bidang seperti Bank Mega, Trans TV, dan beberapa usaha lainnya. Dan Chairul Tanjung berhasil membuktikan bahwa ia berhasil menjual dirinya. Bermodalkan apa Motivers? Bermodalkan kejujuran, bermodalkan semangat, bermodalkan komitmen, ya, dan juga kerja keras yang bersungguh-sungguh. Sehingga Chairul Tanjung tidak pernah mengecewakan mitranya. Nah, itulah sebagai alat penjual diri yang dimaksud di sini. Sehingga dengan skill menjual diri dan hobi berbisnisnya yang luar biasa, Chairul Tanjung saat ini memiliki estimasi kekayaan sebesar 4,9 miliar US dollar atau 65,3 triliun rupiah. Wow, luar biasa. Baik Motivers, itu tadi 5 rahasia sukses dengan mengasah bakat dan minat kita. Yang pertama, mengidentifikasi hobi dan minat kita. Yang kedua, mengasah hobi atau minat kita menjadi skill yang profesional. Yang ketiga, membuat hobi menjadi produk yang bermanfaat. Yang keempat, mampu memberikan solusi yang terbaik. Dan yang kelima, memiliki ilmu menjual diri. Motivers, jika kita sudah terapkan 5 langkah tersebut,
Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, maka hobi atau minat kita bukan hanya sekedar hobi, bukan hanya menghabiskan waktu dan bukan hanya menghabiskan uang, tapi juga bisa membawa kita ke gerbang kesuksesan yang kita impikan. Semoga sukses. Sampai berjumpa pada edisi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen. Hamri Gusman Official. Sampai jumpa. Baik Motivers, ini dia 5 rahasia sukses ejangan yang hobinya adalah apa ya? Bikin website atau apa kali ini? 48,1 US miliar dolar. Sorry,